Namaku Rania Wijaya. Aku lahir dan besar di sebuah kota kecil di Jawa Barat, tepatnya di kota Bogor. Aku tinggal bersama keluarga di sebuah rumah sederhana namun nyaman, di tengah-tengah perumahan yang dikelilingi pepohonan rindang. Ayahku adalah seorang pensiunan pegawai negeri, sedangkan ibuku menghabiskan hari-harinya sebagai ibu rumah tangga. Kakak laki-lakiku, Andika, bekerja di Jakarta sebagai manajer di sebuah perusahaan swasta. Aku sendiri adalah seorang jaksa muda. Setelah lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, aku langsung direkrut oleh Kejaksaan Negeri Bogor. Pekerjaanku menuntut kedisiplinan tinggi, ketelitian, serta keberanian untuk melawan korupsi dan kejahatan lainnya. Meski masih baru dalam dunia hukum, aku sudah mendapat reputasi sebagai jaksa yang tegas dan berdedikasi. Namun, di balik kesuksesan karierku, ada satu hal yang selalu membuatku merasa tidak tenang. Hubungan pribadiku. Semua dimulai 6 bulan, lalu saat aku pertama kali bertemu Bagas Arya. Saat itu aku sedang menyelidiki sebuah kasus korupsi di proyek pembangunan gedung milik pemerintah daerah. Sebagai bagian dari investigasi, aku harus turun langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa semua material yang digunakan sesuai dengan spesifikasi kontrak. Disinilah aku bertemu dengannya. Bagas adalah salah satu buruh bangunan di proyek tersebut. Dia tampak berbeda dari pekerja lainnya, lebih pendiam, lebih fokus pada pekerjaannya, dan memiliki mata yang tajam namun hangat. Saat pertama kali melihatnya, aku sempat merasa aneh. Mengapa seorang pekerja kasar bisa begitu mencuri perhatianku? Mungkin karena cara dia bekerja yang sangat teliti, atau mungkin karena senyumnya yang ringan saat ia menyapaku ketika aku melewati lokasi kerjanya. "Bu Jaksa?" Katanya suatu pagi ketika aku sedang memeriksa dokumen pengadaan material di tenda sementara di lokasi proyek. Suaranya terdengar sopan, tapi ada nada percaya diri di dalamnya. Aku mengangkat kepala dan menatapnya. "Ya, ingin saya antar ke area utama proyek. Ada beberapa titik yang mungkin perlu Ibu lihat," katanya dengan sikap hormat. Aku ragu sejenak. Biasanya, aku hanya didampingi oleh mandor proyek atau teknisi. Namun, entah kenapa, aku memutuskan untuk menerima tawarannya. Kami pun berjalan beriringan menuju area inti pembangunan. Sepanjang perjalanan, aku mulai mengenalnya lebih jauh. Dia bercerita tentang bagaimana ia menjadi buruh bangunan, meskipun awalnya bermimpi menjadi arsitek. Keterbatasan ekonomi keluarganya membuatnya harus meninggalkan sekolah setelah SMA dan bekerja keras untuk membantu orang tuanya. Setidaknya, saya masih bisa belajar banyak tentang konstruksi dari pekerjaan ini, katanya dengan nada optimis. Siapa tahu suatu hari nanti saya bisa merancang sesuatu yang besar. Aku tersenyum mendengarnya. Ada semangat dalam dirinya yang membuatku merasa iri. Di usianya yang masih muda, mungkin 2 atau 3 tahun lebih tua dariku, dia sudah memiliki visi hidup yang jelas, meskipun jalannya tak semulus orang lain. Namun, semakin dekat kami berbicara, semakin besar juga dilema dalam hatiku. Bagaimana? Mungkin seorang jaksa seperti aku bisa menjalin hubungan dengan seorang buruh bangunan? Status sosial kami begitu berbeda. Keluargaku pasti akan kecewa jika mengetahui hal ini. Bahkan rekan-rekan kerjaku mungkin akan memandang rendah aku. Tapi di sisi lain, aku tak bisa menyangkal bahwa ada sesuatu tentang Bagas yang menarik perhatianku. Bukan hanya karena penampilannya yang rapi dan sikapnya yang dewasa, tetapi juga karena nilai-nilai hidupnya yang sejalan dengan apa yang kubutuhkan. Kami mulai sering bertemu secara diam-diam setelah itu, kadang-kadang di warung kopi dekat proyek, kadang-kadang di taman kota. Kami berbicara tentang banyak hal, tentang impian, tentang masa lalu, bahkan tentang pandangan kami terhadap kehidupan. Semakin lama, aku semakin yakin bahwa aku mulai jatuh cinta padanya. Tapi bayangan stigma sosial selalu menghantui pikiranku. Suatu malam, setelah seharian bekerja, aku duduk di teras rumah memikirkan semua ini. Langit Bogor malam itu dipenuhi bintang-bintang, meskipun sesekali kabut tipis menyelimuti pemandangan. Aku bertanya-tanya apakah aku cukup berani untuk melanjutkan hubungan ini. Apakah aku siap menghadapi konsekuensinya? Hubunganku dengan Bagas semakin serius. Meskipun kami berusaha menjaga semuanya tetap rahasia, aku merasa seperti hidup dalam 2 dunia yang saling bertentangan.
Di satu sisi, ada kehidupan profesionalku sebagai jaksa muda yang disegani di kantor. Setiap pagi, aku mengenakan blazer hitam dan rok panjang, tampil rapi dengan rambut yang selalu terikat sempurna. Aku dikenal sebagai sosok yang disiplin, cerdas, dan punya standar tinggi. Seseorang yang pantas mendapatkan penghormatan dari rekan-rekan kerjaku. Namun, di sisi lain, ada kehidupan pribadiku bersama Bagas. Kami sering bertemu di tempat-tempat yang tidak mencolok, seperti warung kopi kecil di pinggir jalan atau taman kota yang sepi pada malam hari. Di saat-saat itulah aku bisa melupakan semua tekanan pekerjaan dan menjadi diriku sendiri. Bersama Bagas, aku tak perlu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Dia selalu mendengarkan tanpa menghakimi, memberikan dukungan tanpa syarat, dan membuatku merasa dicintai apa adanya. Tapi bayangan stigma sosial selalu menghantui hubungan ini. Setiap kali aku berpikir untuk mengakui hubunganku dengan Bagas kepada keluargaku, perasaan cemas langsung menyergap. Aku tahu persis bagaimana mereka akan bereaksi. Ayahku pasti akan marah besar. Ibu mungkin akan menangis, memohon agar aku mencari seseorang yang lebih cocok. Bahkan Andika, kakak laki-lakiku, kemungkinan besar akan memberi nasihat panjang lebar tentang pentingnya memilih pasangan yang sesuai dengan status sosial kita. Aku masih ingat percakapan singkat yang pernah kudengar antara ayah dan ibuku suatu malam, ketika mereka membicarakan masa depanku. Saat itu, aku sedang membersihkan meja makan setelah makan malam. Tanpa sengaja, aku mendengar ayah berkata pelan, "Rania harus menikah dengan seseorang yang memiliki posisi mapan. Seorang dokter, insinyur, atau minimal pegawai negeri. Itu akan baik untuk karier dan reputasinya." Ibu hanya mengangguk setuju. "Ya, aku juga berharap begitu," katanya. "Kita sudah bekerja keras membesarkannya. Jangan sampai dia salah memilih." Mendengar kata-kata itu membuat dadaku terasa sesak. Aku ingin sekali berteriak, Bagas bukanlah pria biasa. Dia adalah seseorang yang pantas dicintai. Tapi aku tidak bisa. Aku takut jika mereka tahu, mereka akan langsung menolaknya, tanpa mencoba mengenalnya lebih dulu. Suatu sore, aku dan Bagas bertemu di sebuah warung kopi kecil di ujung jalan. Tempat itu cukup sederhana, dengan kursi plastik dan meja kayu yang udah susang. Namun, suasana di sana sangat tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Kami memesan 2 gelas kopi tubruk dan duduk di sudut halaman belakang warung, di bawah naungan pohon kenanga. "Ada apa, Ran?" tanya Bagas, matanya penuh perhatian. Dia tahu kalau ada sesuatu yang mengganggu pikiranku. Aku menatap gelasku sejenak, lalu menghela napas panjang. Aku takut, Bas. Takut kalau hubungan kita tidak akan diterima oleh keluargaku, apalagi oleh teman-teman di kantor. Dia tersenyum tipis, namun tatapannya tetap lembut. "Aku tahu risikonya, Ran. Aku cuma buruh bangunan. Bukan orang yang punya jabatan tinggi atau penghasilan besar. Tapi aku mencintaimu. Dan aku yakin, cinta kita bisa mengalahkan apapun. Hanya saja, aku juga butuh waktu untuk membuktikan bahwa aku bisa jadi pria yang pantas untukmu." Perkataannya membuat air mataku nyaris jatuh. Aku tahu dia benar. Bagas bukan tipe pria yang mudah menyerah. Dia selalu bekerja keras untuk masa depannya, meskipun jalannya penuh tantangan. Tapi aku juga sadar bahwa dunia ini tidak selalu adil. Terkadang, cinta saja tidak cukup untuk mengubah pandangan orang lain. Beberapa minggu kemudian, aku mulai merasakan tekanan dari keluarga. Suatu hari, ibuku datang ke kamarku dengan ekspresi gugup. Dia duduk di tepi tempat tidur dan mulai berbicara dengan nada hati-hati. "Ran, kamu sudah hampir 26 tahun ya?" katanya, mencoba tersenyum. "Sudah waktunya kamu memikirkan soal jodoh. Ada beberapa pria yang dipertimbangkan ayah dan kakakmu. Mereka semua punya masa depan cerah. Salah satunya dokter spesialis di Jakarta. Kamu mau bertemu dengannya?" Aku menahan napas. "Bu, aku belum siap untuk hal seperti itu." Ibuku tampak kecewa, tapi dia mencoba menutupinya. "Kenapa, Nak? Apakah ada masalah?" Aku ragu sejenak. Ingin rasanya mengatakan yang sebenarnya, tapi aku tidak bisa. "Belum ada yang cocok, Bu.
Aku masih ingin fokus pada karier dulu. Ibuku menghela napas, lalu mengangguk pelan. Baiklah, tapi jangan terlalu lama. Kamu tahu, waktu tidak akan menunggu. Setelah ibu pergi, aku merasa semakin tertekan. Aku tahu, mereka hanya ingin yang terbaik untukku. Tapi bagaimana caranya aku bisa membuat mereka mengerti bahwa Bagas adalah orang yang tepat untukku? Di tengah semua dilema ini, ada satu hal yang mulai mengganggu pikiranku. Masa lalu Bagas. Beberapa kali, aku menangkap kilasan ceritanya tentang pekerjaan lamanya. Dia pernah bekerja di sebuah proyek besar di Jakarta. Tapi entah kenapa dia meninggalkan pekerjaan itu secara mendadak. Ketika aku bertanya lebih lanjut, dia selalu menghindar, mengalihkan pembicaraan ke topik lain. Bas, ada yang ingin aku tanyakan. Kataku suatu malam, saat kami duduk di taman kota yang sepi. Apa yang sebenarnya terjadi di proyek itu? Kenapa kamu meninggalkannya? Dia terdiam sejenak, lalu menundukkan kepala. Itu masa lalu yang tidak ingin aku bahas lagi, Ran. Tapi aku janji, suatu hari nanti aku akan menceritakannya padamu. Sekarang, aku hanya ingin fokus pada masa depan kita. Aku memandangnya dengan penuh rasa penasaran, tapi aku tidak memaksanya. Aku percaya padanya. Namun, ada firasat aneh dalam hatiku. Seolah-olah ada rahasia besar yang disembunyikannya dariku. Akhirnya, setelah berbulan-bulan penuh keraguan dan perjuangan batin, aku memutuskan untuk melangkah maju. Aku mencintai Bagas dengan sepenuh hati, dan aku tahu dia juga mencintaiku. Meski aku masih takut menghadapi reaksi keluarga dan masyarakat, aku tak bisa terus hidup dalam ketakutan. Setelah banyak diskusi panjang, kami memutuskan untuk menikah. Namun, keputusan ini tidak mudah. Aku harus memberitahu keluargaku tentang hubunganku dengan Bagas. Malam itu, aku duduk di ruang tamu bersama ayah, ibu, dan kakakku. Jantungku berdebar kencang saat aku mulai berbicara. Ayah, ibu, Kak Andika, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan, kataku dengan suara gemetar. Aku akan menikah. Wajah ibuku langsung berseri-seri, sementara ayah dan kakakku tampak terkejut. Benarkah? Dengan siapa? Tanya ayah, nada suaranya penuh harap. Aku menelan ludah sebelum menjawab. Dengan Bagas Arya. Seketika suasana menjadi hening. Ayah menatapku dengan mata yang menyipit, sementara ibuku tampak seperti baru saja mendengar berita buruk. Kakakku hanya menggeleng pelan, seolah tak percaya apa yang baru saja kudengar. Bagas? Siapa dia? Apa pekerjaannya? Tanya ayah dengan nada dingin. Dia bekerja sebagai buruh bangunan. Jawabku pelan. Suaraku nyaris tak terdengar. Ayah langsung berdiri dari kursinya, wajahnya merah padam. Buruh bangunan? Apakah kamu sudah gila, Rania? Kamu seorang jaksa. Kamu punya posisi tinggi di masyarakat. Lalu kamu memilih pria yang bahkan tidak punya masa depan jelas? Ayah, tolong dengarkan aku. Bagas bukan orang biasa. Dia bekerja keras, dia punya mimpi, dan dia sangat mencintaiku, kataku, berusaha membela diri. Tidak peduli seberapa keras, dia bekerja, status sosial tetaplah penting, bentak ayah. Kamu pikir orang-orang di kantor akan menghormati kamu jika tahu suamimu cuma kuli bangunan? Ibuku menangis pelan di sudut ruangan. Rania, kami hanya ingin yang terbaik untukmu. Kenapa? Kamu tidak memilih seseorang yang lebih cocok dengan posisimu. Aku merasa dadaku seperti dihimpit batu besar. Aku tahu mereka hanya khawatir, tapi rasanya seperti mereka tidak melihat Bagas sebagai manusia. Mereka hanya melihat profesi dan statusnya, bukan siapa dia sebenarnya. Setelah beberapa jam berdebat tanpa hasil, aku akhirnya meninggalkan rumah dengan air mata mengalir deras. Tapi aku sudah bulat tekad. Aku akan menikahi Bagas, apapun risikonya. Hari pernikahan pun tiba. Upacara adat dilangsungkan secara sederhana di rumah Bagas, sebuah rumah kecil di pinggiran kota yang dikelilingi sawah dan pepohonan rindang. Keluargaku hanya diwakili oleh kakakku, Andika, yang datang dengan wajah muram, sedangkan keluarga Bagas, ibunya dan dua adiknya, hadir dengan senyum lebar.
meski mereka tampak canggung karena minimnya tamu dari pihakku. Resepsi pernikahan digelar di gedung pertemuan kecil di pusat kota. Kami mengundang teman-teman dekat dan kolega dari kantor. Namun, suasana berubah tegang begitu para tamu mulai berdatangan. Semua berjalan normal pada awalnya. Para tamu memberikan ucapan selamat, meskipun beberapa di antaranya tampak canggung ketika mengetahui bahwa suamiku adalah seorang buruh bangunan. Namun ketegangan benar-benar dimulai ketika salah satu kolegaku, Bu Ratna, seorang jaksa senior yang cukup disegani, mendekat ke mejaku dengan ekspresi dingin. "Bu Rania, selamat ya," katanya dengan nada yang terdengar lebih seperti sindiran daripada ucapan tulus. "Tapi, maaf, aku sedikit terkejut. Suamimu, buruh bangunan." Sebelum aku sempat menjawab, salah satu rekanku yang lain, Pak Aditya, ikut bergabung. "Ya, aku juga baru tahu. Sebagai jaksa, kamu pasti sering bertemu orang-orang penting. Kok malah memilih?" Ya begini. Aku merasa wajahku memerah karena malu. Mataku tertuju pada Bagas, yang berdiri tak jauh dariku. Dia tersenyum tipis, berusaha terlihat tenang meskipun aku tahu dia juga tersakiti oleh komentar-komentar itu. Beberapa tamu lain mulai ikut nimbrung, tertawa kecil, dan saling berbisik. Ada yang berkata, "Ah, sayang sekali. Padahal karier Bu Rania begitu cemerlang." Ada juga yang menyindir. Mungkin kalau suaminya dokter atau pengusaha, acaranya bakal lebih meriah. Aku merasa seperti ingin tenggelam ke dalam lubang hitam. Semua pandangan di ruangan itu terasa menusuk. Aku ingin menangis, tapi aku mencoba menahan air mataku. Aku tahu aku harus kuat demi Bagas. Tanpa diduga, Bagas tiba-tiba berdiri di tengah kerumunan. Dia mengangkat gelasnya, lalu berbicara dengan suara yang cukup keras, sehingga semua orang mendengarnya. "Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian malam ini," katanya dengan nada tenang namun tegas. "Saya tahu mungkin ada yang merasa heran kenapa saya, seorang buruh bangunan, bisa menikahi seorang jaksa seperti Bu Rania. Tapi izinkan saya katakan satu hal. Saya mungkin tidak punya gelar tinggi atau jabatan penting, tapi saya mencintai istri saya dengan sepenuh hati. Dan saya berjanji, saya akan melakukan segala cara untuk membuatnya bahagia." Suasana menjadi hening selama beberapa detik. Beberapa tamu tampak terkejut dengan keberanian Bagas, sementara yang lain mulai merasa canggung. Aku sendiri merasa lega sekaligus bangga. Dia tidak menunjukkan kemarahan atau rasa rendah diri. Dia hanya berbicara dari hati, dan itu jauh lebih kuat daripada apapun. Setelah pidato singkatnya, beberapa tamu mulai mengucapkan selamat dengan sikap yang lebih hormat. Meski demikian, aku tahu malam ini akan meninggalkan bekas dalam ingatanku. Perjalanan kami tidak akan mudah, tapi aku yakin cinta kami bisa mengalahkan semua rintangan. Hari-hari setelah pernikahan berlalu dengan cepat, namun bayang-bayang resepsi yang penuh hinaan masih membekas dalam ingatanku. Aku mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya, tapi sulit rasanya melupakan tatapan-tatapan sinis dan komentar-komentar pedas dari para tamu undangan. Setiap kali aku mengingatnya, dadaku terasa sesak, seolah-olah beban itu tak akan pernah hilang. Namun, ada satu hal yang membuatku bertahan. Bagas. Dia selalu ada di sisiku, memberikan dukungan tanpa syarat. Meski dia juga tersakiti oleh kata-kata menyakitkan pada hari itu, dia tidak pernah menunjukkan rasa marah atau dendam. Sebaliknya, dia fokus pada masa depan kami. Dia ingin membuktikan bahwa cintanya padaku bukanlah kesalahan, bahwa dia bisa menjadi suami yang pantas untukku. "Ran, apa kamu punya ide bagaimana caranya kita bisa mulai usaha kecil-kecilan?" Tanyanya suatu pagi ketika kami sarapan bersama di meja makan. Matanya berbinar penuh semangat, meskipun tubuhnya tampak lelah setelah seharian bekerja di proyek bangunan. Aku menatapnya dengan heran. "Usaha? Maksudmu?" Dia tersenyum tipis. "Ya, aku sudah lama mikirin ini. Selama ini aku cuma jadi buruh bangunan, tapi sebenarnya aku punya banyak pengalaman tentang konstruksi. Kenapa kita nggak coba buka jasa renovasi rumah? Kita bisa mulai dari skala kecil dulu." Aku terdiam sejenak.
mencerna idenya. Memulai usaha sendiri adalah langkah besar, apalagi bagi seseorang seperti Bagas yang belum pernah memiliki pengalaman bisnis. Tapi di sisi lain, aku tahu ini adalah kesempatan baginya untuk membuktikan diri. Jika berhasil, ini bisa menjadi jawaban atas semua keraguan orang-orang tentang kemampuan dan nilai-nilainya. Aku mendukungmu, Bas, kataku akhirnya. Tapi kita harus hati-hati. Bisnis itu tidak mudah. Kamu butuh modal, strategi, dan tentu saja klien. Bagas mengangguk penuh keyakinan. Aku tahu risikonya, tapi aku siap belajar. Lagi pula, kita bisa mulai dari yang kecil. Mungkin kita bisa minta bantuan teman-teman dulu buat promosi. Beberapa minggu kemudian, kami mulai menjalankan rencana tersebut. Kami menggunakan tabungan kami untuk membeli beberapa alat dasar seperti palu, gergaji, dan bor. Bagas juga mengajak 2 temannya dari proyek bangunan untuk bergabung sebagai tenaga kerja tambahan. Awalnya, kami hanya menerima pekerjaan kecil-kecilan seperti memperbaiki atap bocor, mengecat ulang dinding, atau memasang keramik baru. Namun, seiring berjalannya waktu, reputasi kami mulai berkembang. Salah satu proyek pertama kami adalah merenovasi rumah salah satu tetangga di kompleks perumahan tempat kami tinggal. Nyonya Lina, pemilik rumah, awalnya ragu-ragu karena melihat latar belakang Bagas sebagai buruh bangunan. Namun, setelah melihat hasil kerja tim kami yang rapi dan profesional, dia langsung memberikan rekomendasi kepada teman-temannya. Bu Rania, Pak Bagas, terima kasih banyak ya, katanya saat kami menyelesaikan proyek tersebut. Hasilnya sangat bagus. Teman-teman saya pasti tertarik pakai jasa kalian. Komentar seperti itu membuat kami semakin termotivasi. Kami mulai mendapatkan lebih banyak klien, bahkan beberapa di antaranya berasal dari kalangan menengah ke atas. Ada pasangan muda yang ingin merenovasi apartemen mereka, seorang ibu tunggal yang ingin memperbaiki dapur lama, dan seorang pensiunan yang ingin membuat taman minimalis di halaman belakangnya. Namun, meski usaha kami mulai berkembang, tekanan dari keluargaku masih terus ada. Suatu malam, kakakku, Andika, datang ke rumah tanpa pemberitahuan. Dia duduk di ruang tamu dengan ekspresi serius, lalu mulai berbicara dengan nada tegas. "Ran, aku dengar kamu dan Bagas sekarang punya usaha renovasi rumah," katanya. Matanya menatapku lurus-lurus. "Apa kamu benar-benar yakin dengan ini? Apakah ini pilihan yang tepat untuk karier dan status sosialmu?" Aku menghela napas panjang. "Kak, aku sudah bilang berkali-kali. Bagas bukan hanya seorang buruh bangunan. Dia punya mimpi, punya potensi, dan dia bekerja keras untuk mewujudkannya. Usaha ini adalah langkah awal untuk membuktikan bahwa dia bisa sukses." Andika menggeleng pelan. "Ran, aku hanya khawatir. Kamu seorang jaksa. Kamu punya posisi penting di masyarakat. Tapi jika kamu terus bersama seseorang yang dipandang rendah oleh orang lain, apa yang akan dikatakan kolegamu? Apa yang akan dikatakan keluarga kita?" Aku merasakan amarah mulai naik ke permukaan. "Kak, aku sudah muak dengan pandangan seperti itu. Status sosial bukan segalanya. Yang penting adalah bagaimana seseorang memperlakukan orang lain. Bagas adalah suamiku, dan aku bangga dengannya." Andika terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Baiklah, Ran, aku tahu kamu keras kepala, tapi tolong pikirkan baik-baik. Ini bukan hanya soal kamu dan Bagas, ini juga tentang nama baik keluarga." Setelah percakapan itu, aku merasa semakin tegang. Aku tahu keluargaku tidak akan mudah menerima hubunganku dengan Bagas. Tapi aku juga sadar bahwa aku tidak bisa terus hidup demi memenuhi ekspektasi mereka. Aku harus memilih untuk bahagia, meskipun itu berarti harus melawan norma-norma sosial yang sudah mengakar kuat. Di tengah semua tekanan ini, ada satu hal yang membuatku semakin yakin bahwa aku telah membuat keputusan yang tepat. Semangat Bagas. Dia tidak pernah menyerah, meskipun jalannya penuh tantangan. Setiap hari dia bekerja keras untuk membangun usaha kami, sambil tetap mendukungku dalam karierku sebagai jaksa. Dia juga selalu mengingatkanku bahwa cinta kami adalah fondasi utama dari segalanya. Suatu malam, setelah seharian bekerja di rumah klien, Bagas duduk di sampingku di teras rumah. Kami minum teh hangat sambil menikmati angin malam yang sejuk. "Ran,
Aku tahu ini tidak mudah, katanya pelan. Tapi aku janji, suatu hari nanti kita akan membuktikan bahwa cinta kita bisa mengalahkan apapun. Aku akan terus berusaha untuk menjadi pria yang pantas untukmu. Aku tersenyum, lalu meraih tangannya. Kamu sudah lebih dari cukup, Bas. Aku bangga padamu. Dalam hati, aku berjanji untuk terus mendukungnya, apapun yang terjadi. Kami mungkin masih harus menghadapi banyak rintangan, tapi aku yakin bahwa cinta kami bisa mengatasi semuanya. Usaha renovasi rumah kami terus berkembang. Kami mulai mendapatkan lebih banyak klien. Bahkan ada beberapa proyek yang cukup besar seperti merenovasi toko dan kafe kecil di pusat kota. Bagas bekerja keras setiap hari, seringkali pulang larut malam dengan tubuh lelah, namun wajah penuh kepuasan. Aku bangga melihat bagaimana dia mengelola timnya dengan baik, memastikan bahwa semua pekerjaan diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan harapan klien. Namun, di balik kesuksesan ini, ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku. Masa lalu Bagas. Setiap kali aku mencoba menyinggung topik itu, dia selalu menghindar atau mengalihkan pembicaraan. Aku tahu dia menyimpan rahasia besar, tapi aku tak pernah memaksanya untuk bercerita. Sampai suatu pagi, sebuah insiden terjadi yang membuat semuanya terungkap. Hari itu, kami sedang mengerjakan proyek renovasi di sebuah ruko milik seorang pengusaha bernama Pak Budi. Proyek ini cukup penting bagi kami, karena Pak Budi adalah salah satu klien potensial yang bisa membuka pintu menuju proyek-proyek lain. Namun saat tengah hari, sekelompok polisi tiba-tiba datang ke lokasi proyek. Salah satu anggota tim kami, Arif, tampak panik ketika polisi mulai memeriksa area kerja. "Ada apa, Pak?" tanya Bagas kepada salah satu petugas dengan nada tenang. "Kami mendapat laporan bahwa material bangunan di sini dicuri dari proyek lain," jawab petugas tersebut. "Kami harus memeriksa semuanya." Aku yang saat itu sedang berada di lokasi untuk mengurus administrasi, langsung merasa cemas. Apakah ini benar-benar terjadi? Ataukah ada yang menjebak kami? Setelah beberapa jam pemeriksaan, polisi menemukan sejumlah material yang ternyata dilaporkan hilang dari proyek konstruksi besar di Jakarta. Material itu ditemukan di salah satu sudut gudang tempat kami menyimpan barang-barang. Semua mata langsung tertuju pada Bagas, karena dialah pemimpin tim. "Bagas Arya, kamu harus ikut kami ke kantor polisi untuk dimintai keterangan," kata salah satu petugas. Wajah Bagas langsung pucat. Dia terlihat gelisah, tapi tetap berusaha tenang. "Tolong percaya padaku, aku tidak tahu apa-apa soal ini. Pasti ada yang menjebak kami." Aku merasa jantungku berdebar kencang. Aku ingin mempercayainya, tapi situasi ini begitu mengkhawatirkan. Jika tuduhan ini benar, maka reputasi usaha kami dan juga nama baikku sebagai jaksa akan hancur. Malam itu, setelah semua orang pulang, aku dan Bagas duduk di ruang tamu rumah kami. Suasana tegang. Aku tahu ini adalah momen yang tak bisa dihindari lagi. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. "Bas, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa material itu bisa ada di lokasi kita?" tanyaku dengan nada tegas. Dia menundukkan kepala, lalu menghela napas panjang. "Ran, aku punya masa lalu yang buruk. Aku tidak pernah cerita soal ini karena aku malu. Tapi sekarang aku harus memberitahumu." Aku diam, menunggu penjelasannya. Dulu, beberapa tahun lalu, aku bekerja di sebuah proyek besar di Jakarta. Bosku saat itu adalah orang yang licik. Dia sering meminta para pekerja untuk mencuri material dari proyek lain demi menghemat biaya. Awalnya aku menolak, tapi kemudian mereka mengancam akan memecatku kalau aku tidak patuh. Aku terpaksa melakukannya, meskipun aku hanya korban manipulasi mereka. Jantungku berdegup kencang. Aku tak pernah menduga bahwa masa lalunya begitu rumit. "Lalu kenapa kamu meninggalkan pekerjaan?" "Itu?" tanyaku pelan. Aku keluar karena tak tahan lagi. Tapi bosku tidak senang dengan keputusanku. Dia bilang, kalau aku pergi, dia akan menggunakan catatan buruk itu untuk menjatuhkanku suatu hari nanti. Dan sepertinya, itulah yang baru saja terjadi. Aku
merasa campur aduk antara marah dan kasihan. Marah karena dia menyembunyikan ini dariku selama ini, tapi juga kasihan karena dia hanyalah korban dari sistem yang bobrok. Kenapa kamu tidak bilang ini dari awal? Tanyaku dengan nada sedikit meninggi. Aku takut kamu akan menilai aku berbeda. Aku takut kamu akan meninggalkanku. Katanya, suaranya nyaris bergetar. Aku menatapnya dalam-dalam, lalu mengambil napas panjang. Bas, aku mencintaimu bukan karena siapa kamu di mata orang lain, tapi karena siapa kamu di hatiku. Tapi kamu harus tahu, jika kita ingin melewati ini, kita harus bersama-sama membersihkan namamu. Esok harinya, aku langsung menghubungi teman-temanku di kejaksaan untuk membantu menyelidiki kasus ini. Aku juga meminta bantuan seorang detektif swasta untuk mengumpulkan bukti tentang keterlibatan mantan bos Bagas. Setelah beberapa minggu penyelidikan, akhirnya kami berhasil menemukan rekaman CCTV dari proyek lain yang menunjukkan bahwa material itu diselundupkan oleh salah satu anak buah mantan bos Bagas tanpa sepengetahuan kami. Dengan bukti-bukti itu, aku langsung melaporkan mantan bos Bagas ke polisi. Tak lama kemudian, dia ditangkap atas tuduhan pencurian dan manipulasi data proyek. Nama Bagas akhirnya dibersihkan, dan kami bisa melanjutkan usaha kami tanpa rasa takut. Namun, pengalaman ini meninggalkan bekas mendalam dalam hubungan kami. Aku tahu sekarang bahwa cinta bukan hanya tentang menerima kelebihan pasangan, tapi juga tentang mendukungnya saat ia menghadapi kelemahan dan masa lalunya. Setelah kasus pencurian material bangunan berhasil diselesaikan, hidup kami mulai berangsur-angsur pulih. Nama baik Bagas telah dipulihkan, dan usaha renovasi kami kembali berjalan lancar. Namun, meski masalah hukum sudah selesai, ada satu hal yang masih menghantui pikiranku. Dampak dari semua ini terhadap karierku sebagai jaksa. Selama proses penyelidikan, aku harus menggunakan posisiku untuk membantu membersihkan nama Bagas. Aku tahu ini adalah hal yang benar untuk dilakukan, tapi aku juga sadar bahwa tindakanku mungkin tidak diterima dengan baik oleh atasan dan rekan-rekanku di kejaksaan. Mereka mungkin akan melihat ini sebagai benturan kepentingan. Seorang jaksa yang memihak suaminya sendiri, meskipun dia adalah korban. Suatu pagi, aku dipanggil ke ruangan Kepala Kejaksaan Negeri Bogor, Pak Hendra. Jantungku berdebar kencang saat aku mengetuk pintu ruangannya dan masuk. Dia duduk di balik meja besar. Wajahnya tampak serius namun tenang. Bu Rania, silakan duduk, katanya, menunjuk kursi di depannya. Aku duduk dengan hati-hati, mencoba membaca ekspresinya. Ada apa, Pak? Pak Hendra menghela napas panjang, lalu menatapku lurus-lurus. Saya mendengar tentang kasus yang baru-baru ini Anda tangani. Kasus pencurian material bangunan yang melibatkan suami Anda. Aku merasakan darahku berdesir. Ya, Pak. Saya hanya mencoba membantu mencari kebenaran. Ada bukti kuat bahwa suami saya adalah korban manipulasi mantan bosnya. Dia mengangguk pelan. Saya paham, tapi Anda harus tahu, tindakan Anda menuai banyak pembicaraan di kantor. Beberapa orang merasa bahwa Anda tidak menjaga profesionalitas karena terlalu terlibat secara pribadi. Aku merasa dadaku sesak. Pak, saya hanya ingin memastikan keadilan ditegakkan. Apakah salah jika saya membantu seseorang yang tidak bersalah? Pak, Hendra tersenyum tipis. Tidak, tentu saja tidak. Tapi Anda harus ingat bahwa sebagai jaksa, kita harus menjaga jarak dengan orang-orang yang terlibat dalam kasus yang kita tangani. Ini demi menjaga integritas institusi. Aku menundukkan kepala, merasa seperti sedang dihakimi. Baik, Pak. Saya mengerti. Saya tidak akan memberikan sanksi apapun untuk saat ini, lanjutnya. Namun, saya harap ke depannya Anda lebih berhati-hati. Reputasi Anda sangat penting, Bu Rania. Jangan sampai karier Anda terganggu karena hal-hal seperti ini. Setelah pertemuan itu, aku keluar dari ruangannya dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku lega karena tidak mendapat sanksi. Tapi di sisi lain, aku merasa seperti sedang berada di ujung tanduk. Jika aku terus mendukung Bagas, apakah aku akan kehilangan karier yang selama ini aku perjuangkan? Malam itu, aku duduk di tepi tempat tidur memikirkan semuanya. Bagas datang dari dapur membawa 2 gelas teh hangat. Dia duduk di sampingku, lalu bertanya dengan nada lembut.
Ada apa, Ran? Kamu tampak cemas. Aku menghela napas panjang. Aku dipanggil atasan tadi siang. Dia bilang aku terlalu terlibat secara pribadi dalam kasusmu. Ada yang mulai mempertanyakan profesionalitasku. Bagas terdiam sejenak, lalu menatapku dengan mata penuh rasa bersalah. Ini gara-gara aku ya. Aku sudah membuatmu kesulitan. Aku langsung menggelengkan kepala. Tidak, Bas. Ini bukan salahmu. Aku tahu aku melakukan hal yang benar. Hanya saja, kadang-kadang dunia ini begitu keras. Aku harus memilih antara karier dan hubungan kita. Dia meraih tanganku, lalu berkata dengan nada tegas. Ran, aku tidak ingin kamu mengorbankan apapun untukku. Jika memang pekerjaanmu lebih penting, aku akan mengerti. Tapi aku tidak bisa memilih, kataku pelan. Kamu adalah bagian dari hidupku. Aku tidak bisa melepaskanmu begitu saja. Kami terdiam beberapa saat, saling memandang dengan tatapan penuh emosi. Aku tahu kami sedang berada di persimpangan jalan. Kami harus memutuskan apakah akan melanjutkan perjuangan ini bersama-sama atau mundur untuk menyelamatkan masing-masing karier dan masa depan. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk mengambil cuti dari kantor. Aku butuh waktu untuk merenung dan memikirkan langkah selanjutnya. Selama cuti itu, aku fokus membantu Bagas mengembangkan usaha renovasi kami. Kami mulai mengerjakan proyek-proyek yang lebih besar, bahkan berhasil mendapatkan kontrak untuk merenovasi sebuah restoran ternama di pusat kota. Meski demikian, tekanan dari keluargaku semakin meningkat. Suatu sore, ibuku datang ke rumah tanpa pemberitahuan. Dia duduk di ruang tamu dengan ekspresi khawatir. Ran, aku dengar kamu sedang bermasalah di kantor. Katanya, suaranya terdengar lelah. Kenapa kamu tidak berhenti saja dari pekerjaanmu? Fokus saja pada keluarga dan suamimu. Aku menatapnya dengan heran. Bu, aku tidak bisa berhenti begitu saja. Ini adalah karier yang aku perjuangkan selama bertahun-tahun. Ibuku menghela napas panjang. Tapi apa yang kamu dapatkan dari semua ini, Ran? Kamu kehilangan penghormatan kolegamu dan suamimu. Bagaimana nasibmu nanti kalau usahanya gagal? Aku merasa marah dan frustrasi mendengar kata-katanya. Bu, tolong jangan bicara seperti itu. Bagas bukan pria biasa. Dia bekerja keras untuk masa depan kami. Dan aku juga tidak akan menyerah pada karierku hanya karena orang-orang tidak setuju dengan pilihan hidupku. Ibu tampak terkejut dengan ledakanku. Dia diam sejenak, lalu berkata dengan nada pelan, "Maafkan ibu, nak. Ibu hanya khawatir." Setelah percakapan itu, aku merasa semakin yakin bahwa aku tidak bisa terus hidup demi memenuhi ekspektasi orang lain. Aku harus memilih jalan yang membuatku bahagia, meskipun itu berarti harus melawan stigma sosial dan norma-norma yang kaku. Di tengah semua tekanan ini, ada satu hal yang membuatku tetap tegar. Cinta kami. Setiap kali aku merasa lelah dan putus asa, Bagas selalu ada di sisiku, memberikan dukungan tanpa syarat. Dia tak pernah memaksaku untuk memilih antara dia dan karierku. Sebaliknya, dia selalu mengingatkanku bahwa cinta adalah tentang saling mendukung, bukan tentang mengorbankan satu sama lain. Suatu malam, setelah seharian bekerja di proyek renovasi, kami duduk di teras rumah sambil menikmati angin malam yang sejuk. Aku memandangnya dengan penuh rasa syukur, lalu berkata pelan, "Bas, terima kasih sudah selalu ada untukku. Tanpamu, aku tidak akan bisa melewati semua ini." Dia tersenyum tipis, lalu meraih tanganku. "Ran, aku juga berterima kasih padamu. Kamu adalah alasan aku terus berjuang. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di sisimu. Dalam hati, aku berjanji untuk terus mendukungnya, apapun risikonya." Cinta kami telah diuji berkali-kali, tapi aku yakin bahwa kami akan terus melangkah maju bersama-sama. Beberapa bulan setelah kejadian di kantor dan tekanan dari keluarga, kami mulai melihat hasil dari kerja keras kami. Usaha renovasi yang awalnya hanya berupa proyek kecil-kecilan kini berkembang pesat. Kami berhasil menyelesaikan beberapa proyek besar, termasuk renovasi restoran ternama di pusat kota. Reputasi kami semakin baik, bahkan ada beberapa investor lokal yang mulai tertarik untuk bekerja sama dengan kami. Namun,
Yang paling mengejutkan adalah ketika Bagas menunjukkan bakat tersembunyinya dalam desain arsitektur. Aku selalu tahu dia memiliki minat pada bidang ini, tapi aku tak pernah menduga bahwa dia benar-benar punya kemampuan luar biasa. Suatu hari, saat kami sedang mendiskusikan konsep renovasi sebuah villa milik salah satu klien, Bagas mengeluarkan sketsa rancangan yang begitu detail dan indah. "Bas, ini hebat sekali," kataku dengan mata terbelalak, memandang sketsa itu dengan takjub. "Kapan kamu belajar membuat desain seperti ini?" Dia tersenyum malu-malu, lalu menjawab pelan, "Aku sering belajar sendiri lewat buku dan video daring. Dulu, sebelum aku putus kuliah, aku sempat mengambil beberapa kursus singkat tentang desain arsitektur. Tapi aku jarang menggunakannya karena pekerjaanku hanya sebatas buruh bangunan." Aku merasa bangga sekaligus terharu. "Kenapa kamu tidak bilang ini dari dulu? Kamu punya bakat luar biasa, Bas." Dia menghela napas panjang. "Aku tidak yakin apakah orang-orang akan menerimaku sebagai perancang. Lagi pula, aku pikir bakat ini cuma hobi yang tak berguna." "Tidak, Bas," kataku tegas. "Ini lebih dari sekadar hobi. Ini adalah masa depan kita." Dari situ, kami mulai menggabungkan keahlian kami. Bagas bertanggung jawab atas desain dan manajemen proyek, sementara aku membantu mengurus administrasi serta hubungan dengan klien. Proyek-proyek kami menjadi semakin inovatif, dan klien-klien baru mulai berdatangan. Bahkan, salah satu pengusaha properti besar di Jakarta tertarik untuk bekerja sama dengan kami untuk membangun kompleks perumahan modern. Suatu pagi, kami mendapat kabar mengejutkan lainnya. Ayahku, yang selama ini menentang hubunganku dengan Bagas, tiba-tiba datang ke rumah tanpa pemberitahuan. Aku langsung tegang, mengira dia akan melanjutkan ocehan panjangnya tentang betapa bodohnya aku memilih Bagas sebagai suamiku. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda dari sikapnya. "Ran, aku ingin bicara denganmu," katanya dengan nada yang lebih tenang daripada biasanya. Aku mengangguk, lalu mengajaknya duduk di ruang tamu. Bagas juga ikut bergabung, meski tampak gugup. Ayah menatap kami berdua, lalu menghela napas panjang. Aku ingin minta maaf. Selama ini aku terlalu keras padamu, Ran. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu, tapi aku salah. Aku tidak melihat siapa Bagas sebenarnya. Aku hanya melihat status sosialnya, bukan nilai-nilai dan dedikasinya." Aku terdiam sejenak, mencerna kata-katanya. Ini adalah pertama kalinya ayah mengakui kesalahannya. Aku merasa lega sekaligus haru. "Ayah, aku tahu niatmu baik," kataku pelan. "Tapi Bagas adalah suamiku. Dia sudah membuktikan bahwa dia bisa jadi pria yang pantas untukku." Ayah mengangguk, lalu menatap Bagas. "Bagas, aku tahu aku salah menilaimu. Kamu bukan hanya seorang buruh bangunan. Kamu adalah pria yang bekerja keras dan punya mimpi besar. Aku bangga dengan apa yang sudah kamu capai bersama Rania." Bagas tersenyum tipis, lalu berkata dengan hormat, "Terima kasih, Pak. Saya berjanji akan terus berusaha untuk membuat Rania bahagia." Setelah percakapan itu, hubungan kami dengan keluargaku mulai membaik. Ibu juga mulai menerima Bagas, bahkan kadang-kadang datang ke rumah untuk membantu kami. Kakakku, Andika, bahkan memberikan beberapa referensi klien potensial untuk usaha kami. Kejutan besar lainnya datang ketika salah satu proyek desain Bagas, kompleks perumahan modern yang kami kerjakan bersama, mendapatkan penghargaan tingkat daerah sebagai desain arsitektur terbaik tahun ini. Penghargaan ini membawa nama kami semakin dikenal. Bahkan ada beberapa media lokal yang mulai meliput kisah perjalanan kami. Pada acara penganugerahan, aku berdiri di samping Bagas dengan perasaan bangga yang tak terkira. Saat namanya dipanggil sebagai pemenang, dia maju ke panggung dengan langkah mantap. Di hadapan semua orang, dia berbicara dengan suara tegas dan penuh keyakinan. "Saya ingin berterima kasih kepada istri saya, Rania Wijaya, yang selalu mendukung saya dalam setiap langkah. Tanpanya saya tidak akan bisa berada di sini hari ini. Ini adalah bukti bahwa cinta dan dukungan bisa mengubah segalanya." Seluruh ruangan bertepuk tangan meriah. Aku merasakan air mata kebahagiaan mengalir deras di pipiku.
ini adalah momen yang tak akan pernah aku lupakan. 5 tahun telah berlalu sejak hari pernikahan kami yang penuh cemoohan dan penghinaan. Kini, hidup kami tak bisa lebih berbeda dari apa yang orang-orang dulu bayangkan. Bagas bukan lagi sekadar kuli bangunan di mata masyarakat. Dia adalah seorang arsitek sukses dengan nama besar di industri konstruksi. Usaha renovasi kami telah berkembang menjadi perusahaan konstruksi ternama, bahkan mendapatkan proyek-proyek skala nasional. Sementara itu, aku tetap melanjutkan karierku sebagai jaksa, meski kini aku memilih untuk fokus pada kasus-kasus yang benar-benar penting bagi masyarakat. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan kami yang ke-5. Kami menggelar acara sederhana, namun hangat di halaman belakang rumah baru kami, sebuah rumah modern yang dirancang sendiri oleh Bagas. Halaman kami dipenuhi lampu-lampu kecil yang berkelap-kelip, menciptakan suasana romantis di bawah langit malam Bogor yang cerah. Para tamu undangan datang dengan wajah penuh hormat, bukan lagi tatapan sinis seperti dulu. Ketika aku berdiri di tengah kerumunan, memegang tangan Bagas, aku tak bisa menahan senyum melihat betapa jauhnya kami telah melangkah. Aku melihat ayah dan ibuku duduk bersama di salah satu meja, tertawa lepas saat mendengar cerita lucu dari salah satu tamu. Kakakku, Andika, juga hadir bersama istrinya, membawa anak kecil mereka yang bermain riang di halaman. Bahkan beberapa kolegaku dari kejaksaan tampak akrab, berbincang dengan para investor properti yang bekerja sama dengan kami. Ini semua terasa seperti mimpi. 5 tahun lalu, aku hampir menyerah karena stigma sosial dan tekanan dari keluarga serta masyarakat. Namun, cinta dan keyakinan kami berhasil membuktikan bahwa status sosial bukanlah ukuran kesuksesan atau kebahagiaan. Suatu saat di tengah acara, Bagas berdiri di depan mikrofon untuk memberikan pidato singkat. Semua tamu langsung menyimak dengan penuh perhatian. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada istri saya, Rania. Katanya dengan nada tegas, namun penuh kasih sayang. Dia adalah pahlawan dalam hidup saya. Tanpa dukungan dan keberaniannya, saya tidak akan pernah bisa menjadi seperti sekarang. Aku merasakan pipiku memerah, tapi aku tersenyum bangga. 5 tahun lalu, banyak orang meragukan hubungan kami. Mereka mengatakan bahwa jaksa dan kuli bangunan tidak cocok bersama. Tapi kami membuktikan bahwa cinta tidak mengenal batas status sosial. Yang penting adalah bagaimana kita saling mendukung, saling percaya, dan bekerja keras untuk masa depan. Tepuk tangan meriah menggema di halaman. Beberapa tamu bahkan mengacungkan gelas mereka sebagai isyarat penghormatan. Aku melihat ayahku tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ibu memeluknya erat, sementara kakakku mengangguk pelan, seolah mengakui bahwa dia salah dulu. Setelah pidato Bagas selesai, giliranku untuk berbicara. Aku maju ke depan dengan hati penuh rasa syukur. Bagas sudah mengatakannya dengan sempurna, kataku, suaraku sedikit bergetar karena emosi. Saya hanya ingin menambahkan satu hal. Cinta sejati bukan tentang apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Cinta sejati adalah tentang bagaimana kita berjuang bersama, meskipun dunia berusaha memisahkan kita. Para tamu kembali bertepuk tangan, kali ini lebih lama dan lebih meriah. Aku meraih tangan Bagas, lalu melanjutkan. Terima kasih untuk semua orang yang hadir di sini malam ini. Terima kasih atas dukungan dan doamu. Ini adalah bukti bahwa waktu dan usaha bisa mengubah segalanya. Setelah acara selesai, aku dan Bagas duduk di ayunan kecil di sudut halaman, menikmati angin malam yang sejuk. Kami diam sejenak, hanya mendengarkan suara alunan musik lembut yang masih terdengar dari dalam rumah. Ran, apa kamu ingat hari pertama kita bertemu? Tanya Bagas tiba-tiba, matanya berbinar penuh kenangan. Tentu saja. Jawabku sambil tersenyum. Di proyek pembangunan gedung itu. Kamu sedang memasang balok kayu saat aku datang untuk inspeksi. Dia tertawa kecil. Ya, dan kamu tampak begitu serius saat memeriksa dokumen. Aku bahkan takut kalau kamu akan menemukan kesalahan. Aku justru terpesona olehmu, kataku pelan. Caramu bekerja begitu teliti, seolah-olah setiap detail penting bagimu. Bagas meraih tanganku, lalu berkata dengan nada penuh keyakinan,
Aku tahu perjalanan kita tidak mudah, Ran. Tapi aku sangat bersyukur bahwa kita bisa melewati semuanya bersama-sama. Aku menatapnya dengan penuh cinta. Ya, Bas. Dan aku tahu, apapun yang terjadi di masa depan, kita akan selalu menghadapinya bersama. Malam itu, aku merebahkan diri di ranjang dengan perasaan tenang. Di sampingku, Bagas sudah terlelap. Napasnya teratur dan damai. Aku memandang wajahnya yang teduh, lalu memejamkan mata sambil berdoa dalam hati. Terima kasih Tuhan untuk perjalanan ini, untuk cinta yang telah menguatkan kami, untuk setiap ujian yang membuat kami lebih kuat, dan untuk masa depan yang penuh harapan. Dengan senyum di bibir, aku pun terlelap, siap menyambut hari esok dengan semangat baru.